Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-8, triwulan yang kedua, tahun 2021. Dengan judul Hukum Perjanjian. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah, bila mana kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan pada akhirnya iman kami semakin bertumbuh, menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hukum perjanjian. Ayat hafalan terdapat di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Perjanjian yang dibuat Allah di Sinai dimaksudkan untuk menjadi contoh dari kasih karunia Allah, supaya semua orang akan melihat siapa yang berhubungan dengan umatnya. Perjanjian mendefinisikan hubungan Israel dengan Allah. Itu memberikan parameter di mana Israel dapat bekerja dan hidup yang akan menyebarkan pekabaran Allah dengan baik. Sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang perjanjian itu. Di hari Minggu dengan judul Pemilihan Bangsa Israel. Ulangan 7 ayat 7 sampai dengan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan berpegang pada sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kembali ditegaskan, bangsa Israel tidak memiliki jasa yang akan membuat mereka layak mendapat kasih dan pilihan Tuhan atas mereka sebagai umatnya. Jumlah mereka sedikit, satu kelompok suku budak, dan secara politik dan militer mereka lemah. Secara budaya dan agama mereka bercampur dan tidak memiliki pengaruh besar. Jadi satu-satunya yang menjadi dasar pemilihan mereka adalah pada rahasia kasih karunia Allah. Nah, beberapa ayat berikut ini menolong kita memahami maksud Tuhan memilih bangsa Israel. Keluaran 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mereka dimaksudkan untuk menjadi perantara Allah dan orang berdosa. Mereka harus melayani sebagai pengajar, pengkhotbah, dan menjadi contoh kehidupan yang suci bagi semua orang dan segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Firman Tuhan berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bait suci yang diperintahkan Tuhan untuk didirikan tidak dimaksudkan hanya untuk bangsa Israel semata. Melalui pelayanan di bait suci, semua orang dari segala bangsa akan ditarik mendekat kepada Tuhan. Kemudian di dalam Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia
yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus yang datang melalui bangsa Israel harus diberitakan oleh bangsa itu ke seluruh penjuru dunia bahwa pengorbanan Yesus adalah bagi semua orang. Seperti halnya Israel telah ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7, kita suka memandang diri kita sendiri sebagai Israel rohani atau Israel modern, yang dipanggil Tuhan bukan hanya ditebus, tetapi untuk memberitakan pekabaran penebusan dalam konteks pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Itu berarti kita dipercaya bahwa kita memiliki sesuatu untuk disampaikan di mana orang lain tidak menyampaikannya. Kita tidak boleh berdiri di tengah jalan sebagai penghalang pekabaran penting untuk disampaikan kepada dunia ini. Tetapi kita harus mengambil peran secara aktif. Apakah peran Anda dalam gereja yang mewartakan pekabaran 3 malaikat itu? Di pelajaran hari Senin, ikatan yang mengikat. Ulangan 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu." Perjanjian yang Tuhan rancang adalah perjanjian kasih karunia. Namun demikian, itu bukanlah izin untuk dilanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada mereka yang masuk dalam hubungan kasih dengan Dia. Perjanjian dan hukum adalah 2 bagian yang tidak dapat dipisahkan. Perjanjian merupakan hubungan yang mengikat di mana peraturan dan batasan harus terlihat dengan jelas. Misalnya, dalam hal ikatan pernikahan, persahabatan, atau dalam kemitraan bisnis, aturan dan batasan harus ada. Jika tidak, hubungan itu tidak akan bertahan lama. Ekspresi yang beragam di dalam Alkitab yang memiliki makna yang hampir sama dengan kata perjanjian adalah: pertama, Taurat, Mazmur 78 ayat 10. Kemudian, ketetapan-ketetapan, Mazmur 50 ayat 16. Peringatan-peringatan, Mazmur 25 ayat 10. Titah-titah, Mazmur 103 ayat 18. Dan firman Tuhan, Ulangan 33 ayat 9. Dengan demikian, perkataan-perkataan perjanjian ini adalah perkataan-perkataan hukum, ketetapan, peringatan, dan titah-titah. Demikian halnya perjanjian Allah dengan umatnya Israel berisi tuntutan penting yang beragam untuk mempertahankan hubungan khusus yang Dia cari dari umatnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang perlu kita pahami dengan perjanjian dan hukum yang tak terpisahkan ini? Pertama, perjanjian dan hukum ini tidaklah menghilangkan kebebasan kita dalam melakukan sesuatu, tetapi justru menolong kita untuk melakukan yang benar. Yang kedua, kita akan sejahtera bila kita memperhatikan segala ketetapan dan peringatan yang diberikan. Dan yang ketiga, hubungan baik dan harmonis dapat dipertahankan dengan adanya peraturan, ketetapan, dan hukum. Mazmur 19 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman." Di pelajaran hari Selasa, hukum dalam perjanjian. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 13. "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan
yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kata perintah dan ketetapan menunjuk kepada kata Torah dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai hukum Taurat, yang berarti ajaran atau instruksi. Nah, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada petunjuk-petunjuk Allah. Apakah petunjuk moral, sipil, sosial, atau agama? Itu menggambarkan semua nasihat bijaksana yang dengan penuh kasih diberikan Allah kepada umatnya, agar mereka dapat mengalami kehidupan yang berlimpah, baik secara fisik maupun rohani. Karena itu, pemazmur menyebutkan, orang yang berbahagia itu adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat yang kedua. Hukum Taurat itu menyentuh semua aspek kehidupan orang Israel. Baik pertanian, baik pemerintahan sipil, baik hubungan sosial, dan bahkan peribadatan. Mengapa Allah menyediakan begitu banyak petunjuk bagi orang Israel dalam hukum Taurat? Jawaban singkatnya terdapat dalam Ulangan 10 ayat 13, yaitu supaya baik keadaan. Kalau demikian, pertanyaan berikutnya adalah, apa fungsi hukum dalam perjanjian yang Allah buat? Ada 3 yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah menyediakan petunjuk untuk kehidupan baru dari manusia sebagai pasangan dalam perjanjian. Yang kedua, memperkenalkan kehendak Allah, dan melalui penurutan oleh iman terhadap perintah-perintah Allah, seseorang akan mengetahui kehendak Allah itu dengan lebih lengkap. Yang ketiga, menunjukkan bahwa orang Israel tidak dapat mengikuti cara-cara bangsa lain dalam praktek kehidupan. Mereka tidak dapat hidup karena hukum alam, kebutuhan-kebutuhan manusiawi, kerinduan-kerinduan, atau bahkan sosial, politik, dan kebutuhan ekonomi saja. Mereka dapat menjadi umat kudus Allah melalui penurutan tanpa kompromi pada kehendak yang dinyatakan Allah yang membuat perjanjian dalam semua bidang kehidupan. Bagi kita yang hidup di masa kini, haruslah juga melihat bahwa semua nasihat, petunjuk, ketetapan, dan hukum yang diberikan Allah adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 100. Firman Tuhan berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Begitu banyak manfaat, kelebihan, bahkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan daripada hukum-hukum Tuhan itu. Di pelajaran hari Rabu, stabilitas hukum Tuhan. Kitab Maleakhi 3 ayat 6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Demikian juga terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang dapat kita mengerti tentang hukum Allah? Bahwa hukum Allah adalah pernyataan kehendak Allah secara lisan atau tertulis. Mazmur 40 ayat 8. Bahwa hukum Allah adalah salinan karakternya, keberadaannya dalam perjanjian, memastikan kita tentang sifat keabadian dan keteguhan Allah. Bahwa alam semestanya,
berada di bawah hukum fisik dan hukum moral yang tidak berubah. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berperaturan, kehendak dan hukumnya satu, tidak berubah-ubah atau menjadi aneh. Dan bahwa hukum Allah adalah perkara yang paling tidak berubah di jagat raya ini. Pertanyaan berikutnya adalah, jika hukum Allah tidak dapat menyelamatkan seseorang dari dosa, mengapa Tuhan menaruhnya menjadi bagian dari perjanjian? Pertama, karena Allah bukan hanya pencipta dunia, tetapi juga pengatur moral. Hukum penting untuk kebahagiaan makhluk ciptaan dan yang berakal agar dapat hidup selaras dengan Dia. Yang kedua, hukum Allah dan pernyataan kehendaknya adalah undang-undang pemerintahannya dan sifatnya adalah wajib dalam sebuah persetujuan atau hubungan perjanjian agar tercipta keharmonisan. Yang ketiga, tujuannya bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menentukan tugas kita kepada Allah yang terdapat di dalam perintah 1 sampai dengan 4, dan tugas kita kepada sesama manusia, perintah ke-5 sampai dengan ke-10. Yang keempat, hukum Allah ini menyatakan cara hidup yang didesain oleh Allah untuk dihidupkan anak-anak perjanjiannya untuk kebahagiaan dan kebaikan mereka. Yang kelima, hukum ini mencegah Israel menggantikan filsafat lain sebagai cara hidup. Dan yang keenam, tujuan hubungan perjanjian dan hukum ini membawa orang percaya melalui kasih karunia Allah yang mengubahkan ke dalam keserasian dengan sifat dan karakternya. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Di pelajaran hari Kamis, jika, apa maksudnya? Imamat 26 ayat 3 sampai dengan 4. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Kembali kita akan melihat bagaimana sifat dari perjanjian yang Tuhan adakan dengan umatnya. Di dalam perjanjian, orang Israel harus menunjukkan penurutan mereka. Tetapi itu bukan untuk mendapatkan janji-janji, tetapi supaya janji-janji itu dapat digenapi kepada mereka. Kejadian 18 ayat 19. Allah mengakui secara terbuka akan kesetiaan Abraham dalam menuruti perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Kejadian 26 ayat 4 sampai dengan 5. Kata jikalau dalam Keluaran 19 ayat 5 menunjukkan aspek bersyarat dalam perjanjian itu, dan itu tidak dapat disangkal. Meskipun diberikan melalui kasih karunia, meskipun tidak dihasilkan, meskipun sebuah pemberian kepada mereka, janji perjanjian bukanlah tanpa syarat. Apakah manusia tetap memiliki kebebasan dalam merespon perjanjian dengan Tuhan? Orang dapat menolak pemberian, menyangkal kasih karunia, dan berbalik dari janji-janji yang Tuhan berikan. Perjanjian, sama seperti keselamatan, tidak pernah menghilangkan kehendak bebas atau kuasa memilih. Tuhan tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Dia. Tuhan tidak memaksakan sebuah perjanjian kepada mereka. Tuhan mengaruniakan dengan bebas kepada semua orang. Setiap orang diundang untuk menerimanya. Ketika seseorang menerimanya, maka kewajiban mengikutinya bukan sebagai jalan untuk memperoleh berkat perjanjian, tetapi sebagai manifestasi lahiriah setelah menerima berkat-berkat perjanjian. Penurutan adalah salah satu aspek mendasar dari sebuah perjanjian. Penurutan merupakan ekspresi dari bagaimana rasanya diberkati oleh Tuhan. Penurutan bukan untuk memperoleh berkat-berkat
di mana Allah berkewajiban untuk memberikannya kepada mereka. Penurutan menciptakan lingkungan di mana berkat iman dapat diwujudkan. Penurutan membuka jalan bagi Tuhan untuk membawa berkat-berkat kepada umatnya. Penurutan tanpa kasih adalah tidak mungkin dan tidak berguna. Tetapi di mana ada kasih, secara otomatis seseorang akan mengatur kehidupannya sejalan dengan kehendak Allah, seperti yang dinyatakan dalam perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, sebagai anggota gereja Masai Advent hari ke-7, kita suka memandang diri kita sendiri sebagai orang Israel modern atau orang Israel rohani. Yang dipanggil Tuhan bukan hanya ditebus, tetapi untuk memberitakan pekabaran penebusan dalam konteks pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Itu berarti kita percaya bahwa kita memiliki sesuatu untuk disampaikan di mana orang lain tidak menyampaikannya. Yang kedua, perjanjian yang Tuhan rancang adalah perjanjian kasih karunia. Namun demikian itu bukanlah izin untuk dilanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada mereka yang masuk dalam hubungan kasih dengan Dia. Perjanjian dan hukum adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, bagi kita yang hidup di masa kini, haruslah juga melihat dan menyadari bahwa semua nasihat, petunjuk, ketetapan, dan hukum yang diberikan Allah adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang keempat, hukum Allah ini menyatakan cara hidup yang didesain Allah untuk dihidupkan anak-anak perjanjiannya, untuk kebahagiaan dan kebaikan mereka. Hukum ini mencegah Israel menggantikan filsafat lain sebagai cara hidup mereka. Dan yang kelima, penurutan tanpa kasih adalah tidak mungkin dan tidak berguna. Tetapi di mana ada kasih, secara otomatis seseorang akan mengatur kehidupannya sejalan dengan kehendak Allah, seperti yang dinyatakan dalam perintahnya. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pembelajaran ini. Sekali lagi kami mohon dengan kerendahan hati agar Engkau curahkan kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan mempraktekkannya, bahkan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, selamat belajar, selamat sahabat, dan bila mana video ini menjadi berkat bagi saudara, bagikanlah kepada yang lain. Kiranya kita terus menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa semangat di dalam belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.